terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita awali perayaan kita pada hari ini dengan berdiri bersama. Dan hari ini adalah perayaan Ekaristi, Hari Raya Penampakan Tuhan, dan juga Hari Anak Misioner Sedunia ke-179 dengan melambungkan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudaraku yang terkasih, selamat pagi, selamat Natal, selamat Tahun Baru, selamat semuanya ya. Dan memang inilah sukacita yang kita terima hari ini, karena hari ini adalah Hari Raya Epifani. Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya dan menampakkan dalam kesederhanaan yang harus kita wartakan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh sukacita. Saudaraku terkasih, di Hari Raya Epifani ini juga dirayakan Hari Raya Anak Misioner Sedunia. Anak-anak kita, kendati kecil gitu ya, kecil dan remaja usia SMP begitu, mereka disebut sebagai misionaris cilik untuk Tuhan Yesus. Pribadi-pribadi yang diangkat dan dipilih menjadi rasul-rasul Kristus untuk mewartakan sukacitanya di dalam hidup sehari-hari. Maka secara khusus ya, saya mengundang Anda, karena ini kebanyakan dewasa begitu ya, mari kita persembahkan anak-anak kita. Biarlah mereka menjadi rasul-rasul cilik untuk Tuhan Yesus. Dan biarlah dalam kesederhanaan mereka, kepolosan mereka, mereka pun mewartakan kebaikan dan sukacita yang dari Allah. Kita hening sejenak mengaturkan semuanya itu, sembari juga memeriksa hati batin kita di hadapannya. Saudaraku terkasih, selain hal pribadi yang kita bawa ke hadapan Allah dalam Ekaristi ini, kita juga diundang untuk berdoa bersama dengan beberapa keluarga. Yang pertama, ungkapan syukur, permohonan dari keluarga Bapak Ignatius Purwanto yang ingin mengucap syukur atas kelimpahan berkat bagi keluarga dan memohon perlindungan serta penyertaan Tuhan di masa mendatang. Permohonan sebuah keluarga yang ingin mengucap syukur atas ulang tahun Ibu Yohana Pujiasih 31 Desember kemarin. Ulang tahun Maria Feni Sulistianingsih 2 Januari ini.
memohon perlindungan dan penyertaan Tuhan di masa mendatang. Untuk mendoakan arwah, permohonan dari sebuah keluarga yang ingin mendoakan Bapak Yohanes Sefri Sulai yang meninggal 40 hari yang lalu. Permohonan dari keluarga Alexandro Alimin, Eli dan kakak adiknya yang mendoakan Klein Eda Alimin yang 100 hari lalu dipanggil Tuhan. Permohonan juga dari keluarga Ibu Sri dan anak-anak mendoakan Bapak Yusuf Priyo Utomo, Ibu Maria Ngatini, Bapak Petrus Dalimin, Ibu Maria Jumini, dan Bapak Yakobus Purwanto yang dipanggil 7 hari yang lalu. Semoga jiwa-jiwa saudara kita ini diberi kedamaian kekal di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga dan juga kita semua. Namun awal sekali marilah kita merendah di hadapan Allah, memohon belas kasih pengampunannya atas segala dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyatakan kemuliaan Putra-Mu kepada para bangsa. Semoga dengan penampakan Putra-Mu itu semakin banyak orang tergerak hatinya untuk mengikuti Dia dan menyerahkan diri pada bimbingannya. Berkatilah dan bimbinglah anak dan remaja misioner di seluruh dunia yang hari ini merayakan hari jadinya yang ke-179. Semoga rahmat dan berkat-Mu senantiasa menyertai anak-anak-Mu, agar mereka bersemangat dalam menjalankan tugas perutusan menjadi saksi pengharapan di tengah pandemi ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan Tuhan terbit atas-Mu. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atas-Mu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atas-Mu, dan kemuliaannya menjadi nyata atas-Mu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagi-Mu. Angkatlah muka-Mu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anak-Mu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anak-Mu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri.
engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Zeba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberikan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Rahasia Kristus kini telah diwahyukan dan para bangsa menjadi pewaris perjanjian. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberikan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergilah dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepada kami, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Saya mau bertanya, sudah berapa kali Anda merayakan Natal? Sudah berapa kali? Hah? Lupa Romo, enggak pernah ngitung. Ada yang 5 kali, ya, ada yang 100 kali gitu ya, karena setahun mungkin merayakannya 5 kali begitu. Pasti sudah fasih gitu ya kalau ditanya, karena sudah bolak-balik ngerayain Natal, tiap tahun diulang-ulang, bahkan setahun bisa 2 kali, 3 kali gitu ya, kalau mau hiperbola. Nah, saudaraku terkasih ya, Natal, kalau saya memaknai begitu ya, lebih-lebih dengan melihat apa namanya ini saya lupa, belum karena belum 100 kali merayakan Natal, makanya lupa, kandang Natal ini gitu ya.
Natal itu berarti sebuah momen begitu ya, di mana Tuhan itu memilih hadir dengan cara-cara sederhana dan tersembunyi. Ya, di keluarga Nazaret, keluarga kecil. Lalu hadir pun ketika sedang dalam perjalanan, diceritakan di kandang, enggak ada tempat tidur ya di palungan. Setelah itu suruh pergi lagi kemana, ngungsi ke Mesir dan lain sebagainya. Jadi Natal ya seperti itu, bahwa Tuhan memilih hadir dengan cara-cara sederhana, dengan cara-cara tersembunyi. Tapi kehadiran itu adalah tetap kehadiran Sang Emmanuel, Allah yang beserta kita. Lalu hari ini hari apa? Hah? Hari apa hari ini? Epifani, hari Minggu, benar ya. Hari ini hari raya Epifani. Hari raya Epifani adalah bahwa kelahiran Emmanuel tadi dinyatakan kepada seluruh dunia. Ya. Kendati terpencil, di sudut dan sederhana, tapi dinyatakan, diwartakan, dimuliakan. Maka Epifani sebenarnya di situ ya, kalau kita menghayati secara iman, Allah itu tidak menghendaki kehadiran Yesus itu tetap tersembunyi di ruang-ruang sempit rumah keluarga Yusuf dan Maria. Kendati Allah mau hadir secara sederhana, secara tersembunyi, tapi Allah tidak mau berhenti di situ. Allah ingin benar agar dirinya yang adalah dinyatakan sebagai Emmanuel, yang sungguh beserta kita, beserta manusia, mengiringi pesiaran kita, itu ya. Itu sungguh-sungguh diterima, itu sungguh-sungguh diwartakan, itu sungguh-sungguh dinyatakan. Dan Allah menghendaki agar kehadiran yang demikian ini sungguh-sungguh dibagikan, diwartakan, dan dengan sukacita. Ini intinya. Ya. Kalau Allah mau hadir seperti itu bukan berarti Allah malu. Tapi sungguh-sungguh Allah ingin menyatakan jati dirinya, dan kita punya tugas untuk mewartakan itu, untuk membagikan sukacita yang demikian itu, dan Allah sudah mengambil resiko untuk hadir seperti itu. Nah, saudaraku terkasih, terhadap panggilan kita yang diundang untuk mewartakan kehadiran Allah yang demikian itu tadi, begitu ya. Di Injil kita memiliki 3 tokoh. Tokoh pertama siapa tadi? Pemuka agama. Orang terkenal. Dan mereka ini sungguh-sungguh tahu bahwa Mesias akan datang. Bahkan dalam nubuat tadi dikatakan di mana Mesias akan datang dan kapan, lalu tandanya seperti apa, mereka fasih dengan rumus-rumus itu. Lalu tokoh kedua adalah penguasa, orang yang juga terkenal, orang yang mau belajar, taruhlah minimal mau bisa tahu dari ajaran para pemuka agama ini. Lalu bertanya, di mana Mesias akan hadir? Lalu dijelaskan. Tapi lihatlah ya, 2 tokoh ternama, 2 tokoh terkemuka ini dalam Injil tadi tidak bisa berjumpa dengan Emmanuel. Justru muncul tokoh ketiga, orang-orang Majus, ya, orang-orang di luar kota, orang-orang luar, orang yang mungkin tidak paham dengan nubuat-nubuat, dengan pengetahuan keagamaan, mungkin. Tapi dialah orang yang mau belajar untuk hikmat dari semesta, dari kehidupan. Dan disitulah mereka berjalan mencari, bertanya. Dan ketika tidak tahu sungguh-sungguh, mereka mau bertanya, di mana saya bisa menemukan dia? Mereka mau belajar, mereka mau terbuka, mereka mau terus berjalan. Dan gambling, mengapa? Bisa saja di tengah perjalanan mereka yang jauh untuk mencari dia, gitu ya, mereka bisa tersesat, mereka bisa salah arah.
Tapi begitulah mereka. Kendati tidak ada kepastian, mereka terus berjalan. Sambil bertanya, mencari, dan mencari. Dan satu titik dalam kesederhanaan kesahajaan mereka dituntun oleh bintang, dan disitulah mereka percaya. Lalu dengan caranya sendiri begitu ya, Kristus membiarkan diri ditemukan oleh orang-orang luar ini. Kristus membiarkan diri dinyatakan kepada segala bangsa oleh orang-orang luar ini, oleh orang-orang biasa ini dalam kategori keagamaan. Ya, bahkan tadi di penghujung Injil gitu ya dikatakan mereka tidak balik lagi ke Herodes karena dibisiki dalam mimpi, dan mereka pun taat dengan petunjuk itu. Bagaimana mereka juga sederhana, terbuka, rendah hati pada tuntunan Allah. Untuk sungguh-sungguh apa yang ditemukan, sukacita Natal, sukacita bahwa Allah beserta kita dalam bayi mungil Emmanuel itu, ya, ia bawa pulang, lalu ia wartakan ke segala bangsa. Nah, saudaraku terkasih, ya, saya rasa undangan kita di sini. Lalu bagaimana kita yang sudah berkali merayakan Natal? Apakah sukacita perjumpaan kita dengan bayi mungil Allah Immanuel itu sudah kita bawa pulang, kita bagikan, sehingga kemuliaannya semakin dinyatakan dalam hidup sehari-hari? Dan disinilah hari ini, ya, kita diundang bersiarah bersama 3 orang Majus. 3 orang Majus. Lalu caranya bagaimana, Romo? Saya hanya punya rumus sangat sederhana sekali, ya, nggak bertele-tele. Allah melalui Natal dan penampakan kemuliaan Epifani hari ini memilih cara yang sederhana dan tersembunyi. Demikian pun 3 Majus, orang-orang luar yang mungkin secara keagamaan kurang dipertimbangkan, kurang punya nama. Tapi itulah, pada gilirannya Allah diwartakan, sukacitanya dinyatakan kepada segala bangsa. Saya rasa hari ini kita diundang untuk mengikuti alur perjumpaan itu. Artinya lebih konkret lagi apa? Artinya, mari ya, kita nyatakan, kita wartakan sukacita ini, ya, khususnya bagi orang-orang luar. Apa maksudnya ini, Romo? Kalau orang-orang terdekat, kalau orang-orang mungkin yang berbaik hati dengan kita, kalau orang-orang yang punya nama di hadapan kita, itu sudah biasa. Kalau kita mau mewartakan sukacita itu, mungkin itu sudah biasa, itu harian. Coba, ya, kita sadari bahwa bagaimanapun juga hidup kita itu ditopang oleh jasa-jasa orang-orang luar tadi, yang mungkin dalam keseharian kurang kita perhitungkan, yang mungkin dalam keseharian tidak punya nama baik di hadapan kita. Maka saya mengundang Anda secara khusus setelah pulang misa ini, wartakanlah sukacita itu pada orang-orang luar tadi. Mungkin pembantu kita, mungkin karyawan kita, mungkin siapapun di luar diri kita, mungkin yang pernah memusuhi kita, mungkin yang kemarin ngolok-ngolok kita, mungkin yang rencananya besok membuli kita dan lain sebagainya. Fokus ke sana. Katakan maaf, katakan terima kasih, katakan dengan kelembutan, saya minta tolong dan lain sebagainya. Nah, saya rasa ya, dalam kesederhanaan dan di ruang-ruang sempit kehidupan kita yang macam itu, kita bisa membagikan sukacita itu. Dan saya rasa ini membutuhkan spiritualitas tadi, kesederhanaan, kerendahan hati dan keterbukaan hati sebagaimana Allah sudah memulainya dalam pribadi bayi mungil Yesus Kristus di Nazaret. Berkat Allah melimpah untuk kita semua. Amin.
Saudaraku terkasih, sekarang marilah kita bangkit berdiri untuk memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa telah menghalau kegelapan hidup kita dengan mengutus terang sejati, yakni Yesus Kristus, bintang pengharapan bagi kami. Kini marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud syukur atas cinta kasih-Nya serta pengharapan baru dalam Dia yang menyelamatkan. Bagi para misionaris di seluruh dunia, curahkanlah Roh Kudus kepada para misionaris, agar mereka sungguh mampu mewartakan kabar sukacita keselamatan dengan iman yang teguh, pengharapan yang tak pernah habis, serta kasih yang menyala-nyala, hingga akhirnya menghasilkan buah berlimpah sesuai kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintah, terangilah hati dan budi para pejabat pemerintah, sehingga mereka semakin menyadari bahwa jabatan yang mereka miliki adalah tugas perutusan untuk mengabdi masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang diam-diam meninggalkan gereja, semoga Allah Roh Kudus menuntun mereka untuk memperoleh pengharapan baru dalam hidup yang penuh tantangan ini. Kiranya dengan kelahiran Tuhan Yesus membuka cakrawala baru bagi mereka yang mengalami tantangan iman dan secara diam-diam meninggalkan gereja. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak dan remaja misioner, semoga anak dan remaja misioner mengikuti teladan para majus yang berusaha untuk mencari bayi Yesus. Gerakkanlah hati anak dan remaja misioner kami di Indonesia, agar mampu menjadi bintang misioner yang menebarkan pengharapan bagi teman-teman mereka. Semoga mereka semakin peduli, berbelas kasih kepada teman-teman mereka yang menderita, yang perlu perhatian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian dunia, semoga semakin banyak orang yang terpanggil untuk mengusahakan perdamaian di bumi ini, sehingga timbul pengharapan baru, hidup baru yang semakin dirasakan oleh seluruh umat manusia. Berilah kekuatan kepada mereka yang menderita akibat peperangan dan juga bencana alam. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud-wujud pribadi, kita berdoa dalam hati untuk tumbuhnya panggilan di antara kaum keluarga kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk ungkapan syukur anak-Mu Ignatius Purwanto, Yohana Pujiasih, dan Maria Feni Sulistianingsih ya Bapa. Semoga ungkapan syukur ini semakin menambah keyakinan, pengharapan, dan kasih anak-anak-Mu ini bahwa Engkau dalam kehidupan ini senantiasa menyelenggarakan yang terbaik
dan Engkau ingin agar nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan sehari-hari kami. Dan untuk anak-anak-Mu yang sudah Engkau panggil menghadap-Mu, Yohanes Jeffrey Sulai, Klein Eda Alimin, Yusuf Priyo Utomo, Maria Ngatini, Petrus Dalimin, Maria Jumini, dan Yakobus Purwanto, ya Bapa. Semoga Engkau menganugerahkan kedamaian kekal di surga bagi mereka semua, dan Engkau memperkenankan mereka menjadi pendoa bagi keluarga dan kami semua yang masih bersiarah di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, sumber cahaya iman, kami bersyukur atas tanda cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Sudilah kiranya Engkau menyatukan segala permohonan kami anak-anak-Mu yang kami sampaikan dengan penuh iman harapan yang tulus ikhlas. Padukanlah doa-doa kami ini dengan doa-doa umat-Mu di seluruh dunia, demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berdoalah saudaraku terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami menghadap kepadamu untuk bersyukur dan memuji-Mu dengan membawa persembahan ini. Sudilah Engkau menerima roti dan anggur ini, serta menyatukannya dengan kurban Kristus Putra-Mu, agar menghasilkan keselamatan bagi kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaannya yang baru dan baka. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan,
serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Kita dunia, selamatkanlah kami, karena lalu Isa Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit
dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Oh
Saudaraku terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Sekarang aku tak dapat
Marilah berdoa. Ya Allah, dengan terang surgawi, berjalanlah di depan kami selalu dan dimanapun. Semoga dengan pandangan yang jernih dan kasih yang pantas, kami mampu melihat dan menyambut misteri yang kami rayakan ini sesuai dengan kehendak-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. 1. Jadwal misa dan petugas liturgi dalam minggu ini. Misa Jumat pertama tanggal 7 Januari jam 6 sore. Lektor Francisca Tri, petugas tata laksana dan kur, lingkungan FX dan lingkungan Teresia, organis Ibu Yuli Wijaya. Misa hari Sabtu tanggal 8 Januari jam 6 sore, Lektor Fidelia Purwanto, pemazmur Carla Radiksa, petugas tata laksana dan kur, lingkungan Agustinus dan lingkungan Yakobus, organis Mikael. Misa hari Minggu tanggal 9 Januari jam 7 pagi, Lektor Veronica Valentin, pemazmur Crescencia Berta, petugas tata laksana dan kur, lingkungan Andreas dan lingkungan Benediktus, organis Yohan. 2. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Petrus Tri Arianto, putra dari Bapak Alfonsus Suprapto dan Ibu Justina Maria Sumarni, dengan Mela Moriska, putri dari Bapak Haris Susanto dan Ibu Katemi. Keduanya adalah warga lingkungan Andreas. Rencana perkawinan tanggal 23 Januari tahun 2022 di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 3. Masih dalam satu rangkaian perayaan Natal, misa dan perayaan Natal bagi orang sakit dan orang tua dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Januari jam 3 sore di gereja. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Tetap setia menjalankan 5M, mencuci tangan dengan rutin, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selamat pagi.
Saudaraku yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi ini, terlebih semua petugas tanpa terkecuali. Terima kasih untuk partisipasi kita. Dan untuk anak-anak, selamat merayakan Hari Raya Anak Misioner Sedunia. Semoga bisa menjadi bintang yang menuntun orang sampai pada sang terang utama, yakni Tuhan Yesus sendiri. Dan biasanya memang hari ini gitu ya, hampir di semua gereja anak-anak bersuka cita, petugas dan lain sebagainya diborong oleh anak-anak untuk memberi ruang yang sedemikian leluasa agar anak-anak melayani dan bersaksi juga dalam liturgi, dalam berkegiatan. Dan semoga tahun depan kita bisa merayakan demikian, sehingga anak-anak kita sungguh-sungguh boleh menjadi misionaris cilik untuk Tuhan Yesus. Maka mari saat ini kita hening sejenak untuk memohon berkat Allah. Tuhan bersamamu. Kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudaraku terkasih, pergilah, perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur pada Allah.